Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin cireng isi lagi nih. Nah, kali ini aku bikin dengan isian bakso pedas. Ini enak banget, dijual seribuan itu laris banget ya teman-teman. Tuh, ini walaupun seribuan tapi lumayan besar ukurannya ya. Nih coba mau aku buka. Tuh isian itu mantep banget, pedas. Nah, penasaran gimana cara buatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Langkah pertama, di sini aku sudah siapkan 5 butir bawang merah, 4 butir bawang putih, 15 buah cabai rawit merah dan 6 buah cabai merah keriting. Ini semua mau aku blender sampai halus. Kalau teman-teman suka yang lebih pedas, ini bisa ditambahkan cabai rawitnya ya. Nah, kalau sudah halus seperti ini, kemudian aku tumis bumbu sampai matang dan tidak bau cabai mentah ya, teman-teman. Lalu tambahkan 3 lembar daun jeruk yang sudah aku sobek-sobek seperti ini. Kemudian tumis bumbu sampai matang dan sampai tidak bau cabai mentah ya. Lalu tambahkan 2 buah wortel yang sudah aku parut. Nah, ini wortelnya aku pakai yang ukurannya cukup besar ya teman-teman. Kemudian tambahkan 20 butir bakso sapi. Ini aku sudah potong-potong kecil seperti ini. Nah, ini kemudian dimasak sampai bakso dan wortelnya matang. Untuk bumbu-bumbunya di sini aku pakai 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, kemudian 1 sendok teh garam, lalu tambahkan 2 sendok teh gula pasir. Nah, ini diaduk rata sampai tercampur. Untuk memastikan wortel dan baksonya benar-benar matang, ini aku mau beri sedikit air sekitar 50 ml ya. Lalu dimasak sampai matang dan kadar airnya menyusut ya, agak kering ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini sudah matang, kemudian sisihkan dulu. Lanjut untuk bahan cirengnya, di sini aku pakai 500 gram tepung tapioka, kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung terigu. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, kemudian ini diaduk rata. Teman-teman juga boleh tambahkan bawang putih bubuk ya. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian di sini aku mau masukkan air mendidih ya teman-teman, sebanyak 400 ml. Ini harus benar-benar masih mendidih ya. Kemudian sambil diaduk rata menggunakan centong kayu seperti ini. Ini langsung dimasukkan semuanya aja ya teman-teman airnya. Diaduk rata sampai tercampur dan adonannya hangat. Kalau adonannya sudah hangat, baru nanti kita uleni menggunakan tangan. Hati-hati ini panas ya teman-teman. Nah, setelah adonannya agak hangat, ini langsung mau aku uleni sampai kalis. Kalau tekstur adonannya sudah seperti ini sudah siap untuk dibentuk ya. Kemudian ambil sedikit adonan, kemudian gilas. Ini karena mau dijual seribuan, jadi dibuat agak tipis aja ya teman-teman. Nah, gilas seperti ini supaya lebih tipis ya. Kemudian di sini aku siapkan cetakan pastel ukuran kecil, lalu taruh adonan cireng di atasnya, kemudian beri isian sebanyak setengah sendok makan. Di sini sengaja isiannya memang tidak aku fullkan karena memang mau dijual seribuan karena versi ekonomis ya. Lalu rekatkan ya teman-teman. Ini aku tekan-tekan ke bagian bawah supaya cirengnya itu menggelembung seperti itu ya. Nah, dicetak seperti ini. Nah, jadi seperti ini, lanjutkan lagi sampai adonan habis. Oh ya teman-teman, untuk adonan cireng 500 gram itu ternyata kurang. Jadi ini aku buat lagi setengah resep, jadi 750 gram ya. Nah, setelah semuanya dibentuk seperti ini hasilnya jadi 60 pieces. Tuh cakep-cakep banget dan gembul-gembul ya. Selanjutnya kalau sudah seperti ini, cirengnya ini mau aku rebus. Tujuannya supaya tidak gampang robek pada saat di packing. Ini sudah aku siapkan panci yang berisi air panas yang sudah aku beri sedikit minyak ya teman-teman supaya tidak menempel. Kemudian masukkan cirengnya, direbus sebentar aja sekitar 2 menit ya teman-teman. Ini cukup sampai cirengnya set aja ya.
Nah, seperti ini. Ini kalau sudah seperti ini, sudah set, ini langsung aja mau aku angkat dan tiriskan. Tuh hasilnya jadi cakep, menggelembung seperti ini ya teman-teman. Ini kalau sudah seperti ini tidak akan gampang robek pada saat di packing. Nah, ini cireng yang sudah aku rebus tadi dan ini sudah dalam keadaan dingin ya teman-teman. Selanjutnya di sini aku siapkan nampan yang sudah aku beri sedikit tepung tapioka, kemudian cirengnya mau aku baluri menggunakan tepung tapioka seperti ini. Ini cukup tipis-tipis aja. Tujuannya supaya pada saat di packing cirengnya tidak menempel satu sama lain dan pada saat digoreng ini menjadi lebih renyah ya. Nah, cukup tipis-tipis aja seperti ini, lakukan sampai selesai. Nah, kemudian untuk pengemasannya di sini aku pakai plastik khusus frozen food seperti ini. Aku pakai ukuran 17x25. Ini aku isi 12 pieces ya. Nanti bagian atasnya mau aku sealer atau kalau teman-teman mau di vakum supaya lebih awet berbulan-bulan itu juga boleh banget ya dan lebih bagus. Nah, jadi seperti ini untuk isi 12 piece, sedangkan untuk isi yang 6 pieces teman-teman juga bisa kemas menggunakan mika seperti ini. Untuk ukuran mikanya pakai yang 3X atau mika yang khusus untuk risol ya. Ini bisa diisi 6 atau 7. Ini dia hasilnya, kemasannya seperti ini. Nah, lanjut ini cirengnya mau aku goreng. Di sini sudah aku siapkan minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan. Goreng cireng menggunakan api sedang ya teman-teman. Ini cirengnya aman, tidak meledak ya teman-teman. Nah, ini gorengnya cukup 1 kali balik aja sampai matang. Nah, kalau sudah seperti ini cirengnya sudah matang ya teman-teman. Kemudian angkat dan tiriskan. Nah, ini dia cirengnya yang sudah digoreng tuh, gembul-gembul banget, dijual 1000-an ini pasti laris banget ya teman-teman. Tuh cakep banget. Tuh kelihatan gembul-gembul banget seperti ini ya. Nah, ini tuh beneran enak banget, rasanya pas, pedesnya nampol ya teman-teman. Cocok banget untuk ide usaha maupun ide jualan frozen food ya. Tuh, buat teman-teman yang suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan resep terbaru dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.